Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat Hijrah Rasul, kali ini kita akan membahas kisah fenomenal Sunan Gunung Jati, yang salah satunya mampu mengubah pohon jadi emas. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh besar di Indonesia yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa bagian barat. Berbagai misteri, kesaktian Sunan Gunung Jati menyeruak di kalangan para pengikutnya. Salah satu karomah beliau diantaranya diceritakan dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon. Dalam buku itu diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati pernah berjalan di atas laut saat pergi dari Mesir menuju Tanah Jawa. Ada pula naskah yang menceritakan bahwa ia pernah mengalami perjalanan spiritual seperti Isra Mi'raj, bertemu Nabi Khidir, dan menerima wasiat Nabi Sulaiman. Selain itu, ada beberapa karomah Sunan Gunung Jati selama hidupnya yang juga fenomenal. Berikut ulasan 4 peristiwa fenomenal beliau semasa hidupnya. 1. Hilangnya Istana Pakuan. Kala itu, Kerajaan Galuh Pakuan, ibu kota kerajaan Sunda, kala usai diserang pasukan Demak, bimbingan Sunan Gunung Jati tahun 1568. Peristiwa terjadi setahun sebelum Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun. Dalam perundingan dengan para pembesar Istana Galuh Pakuan, Syarif Hidayatullah memberikan 2 opsi. Pertama, para pembesar Istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukannya dan dipersilakan tetap tinggal di keraton. Kedua, bagi yang tidak bersedia maka harus keluar dan diberikan tempat di pedalaman Banten wilayah Cibeo sekarang. Sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi pertama. Sedangkan pasukan kawal istana dan panglimanya sebanyak 40 orang memilih opsi kedua. Mereka inilah cikal bakal penduduk Badui, yang hingga kini terus melestarikannya pemukimannya dengan membatasi hanya 40 kepala keluarga saja. Sementara para pendeta Sunda Wiwitan menolak opsi pertama dan kedua. Mereka ingin tetap memeluk agama Sunda Wiwitan atau aliran Hindu di wilayah Pakuan, tetapi tetap bermukim di dalam wilayah Istana Pakuan. Dengan karomahnya, Sunan Gunung Jati lalu memindahkan Istana Galuh Pakuan ke alam gaib, sehingga para pendeta Wiwitan tidak lagi berada di istana tersebut. Konon, saat Syarif Hidayatullah muda hendak menunaikan rukun Islam kelima ke Baitullah, ia dibekali ibunya uang 100 dirham. Di tengah perjalanan, ia dihadang komplotan perampok dan memberikan semua uang pemberian ibunya itu. Namun para penyamun tidak puas dengan tindakan Syarif Hidayatullah karena menyangka bahwa ia membawa uang lebih. Mereka lalu terus memaksanya. Syarif Hidayatullah malah tersenyum melihat ulah para perampok itu dan menyuruh mereka melihat ke sebuah pohon. Ini ada satu lagi, sebuah pohon dari emas. Bagilah di antara kawan-kawanmu. Ajaib. Ternyata pohon yang ditunjuknya berubah menjadi emas. Mereka pun akhirnya masuk Islam dan menjadi murid Syarif Hidayatullah. 2. Keluarkan tikus dari surban untuk serang musuh. Dalam serat Wali Songo dengan langgam Durma diceritakan, salah satu karomah Sunan yakni saat peperangan antara pasukan Demak dengan para tentara Majapahit. Dalam peristiwa itu, Syarif Hidayatullah mengeluarkan surbannya dan mengibaskannya. Ajaib. Ribuan bala tentara tikus muncul menyerang bala tentara Majapahit hingga lari tunggang langgang. 3. Hilangkan bala tentara Pangeran Kuningan.
Dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon dikisahkan bahwa suatu saat Syarif Hidayatullah bertanya kepada Pangeran Kuningan tentang cara mengislamkan raja-raja Pasundan. Pangeran Kuningan menjawab bahwa dirinya dapat mendatangkan bala tentara dengan cara mengumpulkan kerikil dan jamur merang yang ditetesi dengan jimat cupu tirta bala. Usai ditetesi, tiba-tiba muncul bala tentara hingga memenuhi alun-alun Cirebon. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan warga Cirebon, sehingga Syarif Hidayatullah membacakan doa tolak bala. Tatkala usai ia berdoa, maka bala tentara Pangeran Kuningan itu seketika hilang. 4. Tebakan dalam perut Putri Ong Tien. Sunan Gunung Jati pernah pergi ke Cina guna menyebarkan Islam di wilayah yang bernama Nanking pada tahun 1479. Sambil membuka pengobatan ala tabib, setiap yang datang berobat diajarinya berwudu dan diajak sholat. Konon, banyak rakyat yang berhasil disembuhkannya, sehingga namanya kian terkenal, hingga Kaisar Hongji dari dinasti Ming. Kaisar Hongji lalu mengundang Syarif ke istana untuk diuji kemampuannya, dan meminta agar putrinya Lai Ong Tien seolah-olah hamil, dengan meletakkan baskom di perutnya. Lalu dia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Sunan Gunung Jati lalu disuruh menebak siapa yang sedang hamil. Tak ragu beliau menunjuk Ong Tien. Jelas saja sang kaisar tertawa terkekeh dan mencemoohnya. Sang kaisar kemudian mengusirnya pulang ke Cirebon. Namun tiba-tiba diketahui, ternyata Ong Tien memang tengah hamil, sedangkan kandungan saudarinya justru lenyap. Kaisar pun meminta maaf dan memohon agar Ong Tien dinikahi. Sang putri yang jatuh cinta lalu meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati. Kaisar pun mengizinkannya dan meminta para pengawalnya mengantar putrinya ke Jawa. Sunan Gunung Jati pun akhirnya menikahi Ong Tien. Tapi sayang, Ong Tien meninggal pada usia yang masih sangat muda di usia 23 tahun. Dan dimakamkan di dekat makam Sunan Gunung Jati. Sobat Hijrah Rasul, itulah kisah fenomenal Sunan Gunung Jati yang sampai saat ini masih jadi perbincangan hangat. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.